Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Komoditas utama di Wonosobo yaitu kentang. Kentang banyak dibudidayakan di Dieng dan beberapa kecamatan lainnya karena memiliki suhu dingin dan curah hujan yang cukup. Adapun beberapa jenis kentang yang dibudidayakan yaitu ada granola, Atlantik, dan kentang merah. Petani Wonosobo ini biasanya menggunakan sistem tumpang sari, yaitu menggabungkan kentang dengan sayuran hortikultura. Kentang dari Wonosobo ini dipasok ke berbagai daerah seperti kota-kota besar yaitu Jakarta, Semarang, dan Bandung. Budidaya kentang ini menjadi mata pencarian utama bagi sebagian besar petani di Wonosobo. Secara keseluruhan, komunitas kentang di Wonosobo tidak hanya menopang perekonomian lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faifur. Saya akan menjelaskan proses budidaya jagung dari awal hingga panen. Yaitu yang pertama yaitu adanya pemeliharaan bibit. Yaitu pemeliharaan bibit ini harus memilih bibit yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Yaitu dengan ciri-ciri yaitu memilih batangnya yang besar dan bebas hama dan penyakit-penyakit. Yang kedua yaitu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini biasanya itu membersihkan lahan dari gulma dan kotoran. Selanjutnya yaitu ada penanaman. Penanaman ini kita membuat lubang yaitu kedalaman sekitar 2-3 cm yang akan diberikan sekitar 2 biji jagung dengan jarak sekitar 60-75 cm. Pemeliharaan ini biasanya kita akan mengecek kelembapan tanah, pemupukannya itu gimana pada saat tanaman ini tumbuh. Yang terakhir yaitu ada pemanenan. Pemanenan ini ada ciri-cirinya yaitu biasanya itu akan dipanen yaitu sekitar hari yang ke 67 sampai ke 75. Yang kedua yaitu ada 80% daun dan kulitnya itu sudah kering. Yaitu sarinya itu tampak seperti susu. Yang terakhir yaitu warnanya bening, bijinya itu warnanya bening dan mengkilat. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan atau teknologi yang digunakan dalam budidaya jagung. Metode yang pertama yaitu ada TOT, yaitu tanpa olah tanah. Metode ini biasanya kita itu tanpa membalik tanah, cukup buat lubang aja. Selanjutnya yaitu ada pemupukan. Pemupukan ini biasanya yaitu kita pupuk dasar yang ditugal dengan jarak 5 cm dari samping lubang kecil. Penanaman benih. Penanam benih ini biasanya jarak tanam yang dianjurkan yaitu 70 sampai 80 cm kali 20 cm atau 70 sampai 80 cm kali 40 cm. Selanjutnya yaitu ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama ini yaitu ada ulat tanah, ulat daun, dan ulat tentara. Sedangkan penyakit-penyakit yang dialaminya yaitu adanya bercak ungu, cendawa, dan karat. Selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi yang digunakan yaitu ada pemilihan benih yang unggul, adanya penyiapan lahan-lahan yang hemat dengan tenaga, populasi tanaman yang optimal. Yaitu yang terakhir ada teknologi pasca panen yang efisien dengan teknologi yang terbarukan. Oke, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ibu semuanya mencelakkan kenapa? Matane, jagung, kacang, pas padi, berboh. Pas makan, pas
jagung gitu. jagung. Kok biasanya mun jagung masa metode tanam mah Ya entar kat talon, pasir campaten, disabi jagung 2 atau setong, pasir tokoen. oh maksudnya sama dan masa lobangi Dilobongin, pesabi jagung. anu lah apa benina Binina jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mila Sandi, NIM 048, kelas B dari kelompok 5. Di video kali ini, kami akan membahas tentang komoditas pertanian jagung manis. Adapun, alasan kami memilih komoditas jagung manis, karena selain mudah dijangkau, jagung manis juga memiliki nilai ekonomis yang baik. Lalu, bagaimana proses budidaya jagung manis hingga proses pemasaran? Apakah ada kendala yang dihadapi? Yuk kita bahas bareng. Menurut pengamatan kami, komoditas jagung manis di daerah Bangkalan yang paling disukai oleh konsumen adalah jagung manis yang sudah direbus. Terbukti, selain dibuat sayur, setiap sore sampai malam hari banyak berjajar berjualan di setiap terminal atau pasar tradisional jagung manis rebus. Sementara ini, varietas jagung manis belum begitu banyak dikembangkan di Pulau Madura. Beda dengan Jawa, karena para petani di Jawa, misalnya di Jombang, Kediri, dan Tulungagung, sudah dapat merasakan bahwa menanam atau usaha jagung manis, keuntungannya sudah terbukti. Pertanyaannya, kenapa ini tidak terjadi di Madura? Karena para petani Madura, sebagian masih sangat konvensional atau tradisional. Dan alasan mereka, jagung manis tidak laku di pasaran, karena tidak bisa dibuat pakan ternak, terutama burung merpati. Varietas jagung manis yang kita jumpai sekarang hanya dibuat sayur dan jagung merebus manis. Ini yang kelompok kami jumpai di Bangkalan. Menurut kami, tidak hanya cukup sampai di situ. Jagung manis juga bisa diolah menjadi puding atau popcorn dan camilan lainnya yang bahan bakunya dari jagung manis. Ini yang akan menjadi PR kita bersama untuk mencari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witriani dengan NIM 2404 kelas B dan kelompok 5. Saya di sini akan membahas tentang pemeliharaan. Pemeliharaan perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pemberantasan dan penyakit. Pemeliharaan ada 4. 1. Menjaga tanah tetap lembab. 2. Mengamati tanaman secara berkala. 3. Pengairan. 4. Pemupukan. Pengendalian hama ada 3. 1. Penggunaan pestisida. 2. Pengendalian hayati. 3. Pengendalian penyakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indriani. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami mengenai hasil observasi jagung, yaitu di Desa Kerampenan. Yaitu di Desa Kerampenan sendiri mereka menggunakan traktor dan juga alat tradisional, yaitu tergantung pada lahan luas mereka. Mereka menggunakan alat traktor jika luas tanah mereka, tanah mereka luas, dan mereka akan menggunakan alat tradisional berupa cangkul jika lahan mereka itu sempit. Dan juga mereka akan menanam jagung di musim-musim hujan karena di musim-musim hujan itu mereka tidak memerlukan air untuk mengairi jagung, tapi juga mereka tidak akan menanam jagung di musim kemarau karena mereka di Desa Kerampenan sendiri ini rentan kurangan air jika di musim kemarau karena mereka tidak menggunakan air PDAM untuk kebutuhan air-air mereka tersendiri untuk kebutuhan hari-hari mereka, karena mereka itu biasanya menandon air di musim hujan untuk persiapan di musim kemarau, karena memang air seperti PDAM itu tidak masuk di daerah-daerah tersebut. Jadinya jika mereka
mereka menanam jagung di musim kemarau, mereka akan kesulitan air dalam mengairi jagung tersebut. Untuk saran dari kelompok kami, untuk meningkatkan produktivitas yang efisiensi dan berkelanjutan di bidang jagung, bertani jagung ini untuk yang pertama memanfaatkan drone dan sensor tanah, yaitu drone dapat membantu membantu memantau lahan dan juga mendeteksi hama atau penyakit lebih awal. Dan juga sensor tanah ini juga membantu petani memahami kelembapan tanah dan juga nutrisi dan suhu tanah secara lebih akurat. Dan untuk kedua ini penerapan pertanian presisi. Pemupukan dan pengairan presisi dengan teknologi ini, petani dapat memberikan pupuk dan air dalam jumlah yang tepat atau sesuai kebutuhan dengan masing-masing area ladang. Untuk yang ketiga ini ada sistem pertanian berkelanjutan, yaitu penggunaan pupuk organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk-pupuk kimia yang dapat dan juga mereka bisa menggunakan pupuk-pupuk organik seperti halnya memanfaatkan limbah ternak ataupun kompos. Dan juga untuk pertanian terintegrasi yaitu menggabungkan tanaman jagung dan juga tanaman pendamping dapat meningkatkan kesehatan dan juga mengurangi resiko hama. Nah, untuk yang keempat ini ada akses pasar dan distribusi yang lebih baik. Contohnya seperti e-commerce dan platform digital. Petani dan juga petani bisa menghubungkan petani langsung dengan platform digital dapat memotong rantai distribusi. Jadinya dapat memberikan petani dengan harga yang lebih adil dan memperluas pasar. Dan juga kelompok tani dan koperasi mengorganisir petani dalam kelompok petani membuat input petani dengan harga yang lebih murah dan menjual hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif. Mungkin sekian dari saran dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.